Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat limpahan rahmat taufik dan hidayah pula sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat berbarakah ini, tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan proses kajian yang forum kajian ilmiah Ulul Albab Yayilun. Jadi di tengah kasus COVID-19 ini kita masih sempatkan kajian meskipun harus lewat media elektronik. Itu tidak menjadi permasalahan. Jadi eksistensinya terus terwujudkan melalui proses kajian, baik melalui media elektronik maupun direct atau secara langsung. Ya baiklah, pada hari ini saya dipanggil sebagai pemateri kajian ilmiah Ulul Albab Yayilun, mencoba untuk membawakan materi mengenai pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi. Itu yang menjadi diferensia spesifika hari ini. Karena saya dipanggil untuk memberikan materi itu yang berkaitan dengan hukum, maka seyogyanya saya melihat kasus ini belum menjadi kasus, tapi ini masih semacam isu yang telah dilontarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum kita masuk pada isu-isu itu, sebaiknya kita melihat dulu apa yang nampak di media, karena media telah memberitakan pernyataan Yasona Lawli tentang pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi. Jadi saya sebelum masuk pada cases atau isu itu, maka saya ingin melihat sesuatu yang lain dari kasus itu, yaitu legal standing dari Kementerian Hukum dan HAM, bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu bergerak atas perintah dari Presiden. Dalam hal ini PP tahun 2014 itu dibentuk untuk mengenai juknis teknis pelaksanaan kerja dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sisi lain, media telah spread the message to all of public, memberikan spread atau menyebarkan message ke publik mengenai pemberian remisi, isu remisi. Jadi ditanggapi di situ bahwa ada isu pemberian remisi dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jadi tindak pidana korupsi itu jumlahnya kurang lebih menurut BPS Parmar itu ada 2.500 pelaku tindak pidana korupsi. Dari akumulasi itu, media mengatakan bahwa ini hal yang tidak perlu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dengan isu itu, maka COVID-19 itu bisa menyebar di dalam lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi sebagai mahasiswa kita harus objektif melihat isu ini. Kenapa? Karena isu ini masih berupa isu, belum berupa kasus. Karena walaupun Yasona Lawli telah menyatakan 4 kali bahwa dia akan merevisi PP nomor 99 tahun 2012 yang telah dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, tapi sampai hari ini belum ada pembicaraan dari Presiden mengenai revisi PP 99 tahun 2012. PP itu dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan remisi secara ketat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang hari ini kita melihat bahwa isu itu ingin dimanfaatkan, kata media, bukan kata saya. Jadi kalau kita berbicara lebih dalam lagi, kita masuk ke dalam peraturan PP nomor 99 tahun 2012 ini. Dan di dalam PP itu, dalam PP 99 tahun 2012 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jikalaupun ini terjadi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga orang tersebut dianggap patut untuk diberikan remisi. Yang bisa diberikan remisi itu adalah yang statusnya
yang statusnya bukan extraordinary crime. Kalau kita back to the history, korupsi itu tidak termasuk extraordinary crime dalam hukum, tidak termasuk. Akan tetapi banyak literasi di Indonesia, karena corruption itu menyebabkan banyak kerugian terhadap masyarakat luas atau warga negara, maka di banyak literasi ilmu hukum kemudian korupsi ini dijadikan sebagai extraordinary crime dalam beberapa literasi. Akan tetapi dalam ilmu hukum positif itu tidak masuk ke dalam extraordinary crime. Juga kejahatan terhadap keamanan negara, juga mengenai spread narkotika atau penyebaran narkoba atau narkotika itu tidak bisa diberikan remisi. Kejahatan yang di atas ancaman pidananya di atas 5 tahun itu tidak bisa diberikan remisi. Seperti itu. Jadi menurut saya ini baru merupakan isu, dan Presiden telah menegaskan beberapa hari yang lalu bahwa revisi tentang PP nomor 99 tahun 2012 itu tidak pernah dibicarakan sama sekali. Untuk itu kita tidak bisa terlalu tegang karena ini memang baru isu. Tapi kita bisa membuat hipotesis kecil-kecilan, proyeksi ke depan bahwa memang ini bisa dianggap sebagai sebuah langkah politis, karena memang memanfaatkan suatu keadaan di mana keadaan COVID-19 ini bisa menjadi keuntungan pada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan politis di tingkat pusat itu seperti itu. Jadi kesimpulannya kemudian adalah langkah yang diberikan dalam menganalisis isu ini, kita harus objektif melihatnya, bukan hanya melihat suatu kebijakan, tapi kita juga melihat di sisi siapa yang menyampaikan dalam hal ini adalah media. Karena kedua-duanya, karena media itu dalam Kapitas Rekta Hukum Tata Negara disebut sebagai kelompok yang mempunyai pengaruh atau infrastruktur politik salah satu diantaranya. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kajian hari ini. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya persoalan PP 99 yang lebih teknisnya bisa diajukan nanti setelah video ini dimasukkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallaahu a'lam.